Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan rahmatnya sehingga di malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan webinar online penulisan karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Bimbel Amin ya, atau Bimbingan Belajar Amin. Salawat menyertai salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi selaku uswah suri tauladan yang sepatutnya kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, teruntuk yang kami hormati terkhusus narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Kak Muhammad Irfan Akbar, MPD, selaku praktisi pendidikan. Dan yang kedua yaitu ada Saudara Aji Restu Adityawan, MPD, selaku alumni Pascasarjana Yayan Parepare. Namun setelah saya konfirmasi tadi dengan beliau, insya Allah beliau akan bergabung nanti pada pukul 20:30 karena kebetulan ada kegiatan yang amat penting yang bertepatan dengan pada malam hari ini. Namun beliau tetap mengusahakan akan bergabung bersama kita di webinar kali ini. Baik teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ataukah melakukan kegiatan webinar online pada subtema yang akan kami bahas, yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu mengenai penelitian pengembangan atau research and development. Nah, pada sesi kali ini yaitu sesi webinar online penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sebelum kami persilahkan kepada narasumber, sedikit pengantar dari saya selaku manajer Bimbel Amin, bahwasanya Bimbel Amin ini merupakan sebuah perkumpulan ataukah bisa dikatakan sebagai sebuah komunitas ataukah sebuah forum yang di mana notabene-nya sebenarnya ini baru sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini yang akan dilaksanakan sebagai sebuah program yang akan ditunaikan nanti oleh Bimbel Amin. Dan alhamdulillah di bulan kemarin kita sudah mengupayakan untuk bagaimana setiap bulannya nanti kita akan berusaha untuk bagaimana mengadakan kegiatan-kegiatan yang serupa, yaitu kegiatan untuk bagaimana menambah wawasan kita terutama dalam penulisan karya tulis ilmiah. Namun pada sesi kali ini, terutama sesi yang pertama, kita akan lebih dekat lagi tentang penelitian pengembangan. Khusus teman-teman, khususnya peserta yang masih berstatus sebagai mahasiswa, baik itu mahasiswa pascasarjana maupun strata 1, dalam penyusunan skripsi dan tesisnya menggunakan metode penelitian pengembangan atau R&D. Nah, ini akan dikupas nanti oleh kedua narasumber kita. Nah, kedua narasumber kita yaitu Kak Muhammad Irfan dengan Haji Restu Adityawan. Nah, baik teman-teman sekalian, yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah terkait sebelum kita mempersilakan kepada narasumber, ya, lebih dahulu kami akan membacakan riwayat daftar atau CV-nya narasumber supaya kita lebih mengenal siapakah gerangan sebenarnya Muhammad Irfan Akbar itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mungkin nanti akan ada komunikasi lebih lanjut setelah pertemuan malam hari ini. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah nama beliau adalah Muhammad Irfan Akbar, SPD, MPD. Tempat dan tanggal lahir beliau itu di Enrekang, ya, orang Enrekang. Tanggal 15 September tahun 1994.
Kemudian alamat beliau itu di BTN Pinang Permai Blok C2 nomor 2. Nomor HP-nya beliau, siapa tahu ada yang mau mencatat, silakan 081 241 337 889. 337 989. Kemudian pendidikan beliau SD di SDN 26 Mas Semba di Enrekang ini. Lulus tahun 2007. Kemudian SMP Negeri 1 Enrekang tahun 2010. Kemudian SMA-nya beliau di SMA Negeri 1 Enrekang lulus tahun 2013. Kemudian S1-nya beliau di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, lulus pada tahun 2017. Nah, kemudian S2-nya beliau atau pasca sarjananya beliau ini agama Islam Negeri Parepare pada program studi pendidikan agama Islam konsentrasi teknologi pembelajaran, lulus pada tahun 2002. Kemudian pengalaman kerjanya beliau selaku SMP Negeri 1 Enrekang. Dan setelah dengar kabar kemarin, beliau juga ini insya Allah dosen juga Kak ya di Amin, amin, insyaallah. perguruan tinggi Universitas Negeri Muhammadiyah Enrekang. Luar biasa sekali ini beliau. Nah, jadi itulah tadi untuk sedikit riwayat singkat terkait daftar riwayat hidupnya narasumber kita. Dan sebelum kami persilahkan, kami juga meminta kepada peserta untuk diperhatikan apa yang disampaikan dan juga sekiranya pasti sudah ada yang mau bertanya ini. Karena kenapa antusias sekali mengikuti kegiatan yang seperti ini, dan saya yakin pasti ada yang ingin dipertanyakan, bukan hanya sekedar ingin tahu apa sebenarnya itu penelitian R&D. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, Kak Irfan kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang menurut saya sangat baik, yang dimana untuk peningkatan wawasan pengetahuan kita, wawasan knowledge kita tentang karya tulis ilmiah, dan menjadi subtema kita itu adalah tentang sebuah penelitian pengembangan atau yang dikenal dengan research and development. Nah, sebelum saya menyampaikan materi pada malam hari ini, ada satu pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, saya memohon dan meminta kepada semua peserta untuk kiranya mengaktifkan kameranya agar bisa kita saling mengenal antara satu dan lainnya, supaya kita di luar bisa saling bertegur sapa. Baik, izin Pak Moderator saya share screen materinya. Apa sudah kelihatan, moderator, materinya? Ya, saya kelihatan. Oke, baik ya, baik. Langsung saja. Jadi materi kita pada malam hari ini yaitu kita ingin mengenal lebih dekat tentang apa sih itu penelitian pengembangan atau yang dimaksud dengan research and development. Nah, teman-teman sekalian, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita
tentang penelitian pengembangan, yang dimana penelitian pengembangan ini tentunya sebuah penelitian yang bukan untuk menguji teori, tetapi di mana penelitian pengembangan pada hakikatnya adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang nantinya akan digunakan di lapangan. Nah, tentunya di seorang akademisi itu atau seorang peneliti tentunya ingin selalu mengembangkan penelitiannya, ingin selalu mengembangkan risetnya. Nah, tentu saja dari teman-teman mungkin ada yang berkecimpung menjadi seorang guru atau sebagainya, maka perlu untuk melakukan yang namanya pengembangan pembelajaran dan sebagainya. Karena kenapa? Pengembangan itu merupakan sebuah langkah yang dimana langkah itu apabila kalau kita lakukan dengan sistematis akan menghasilkan sebuah produk yang akan digunakan di lapangan, dan tentunya produk itu akan dihargai, dan kalau bisa apabila produk itu baik menurut tingkat kevalidan, kepraktisan dan keefektifannya, maka produk itu dapat dilakukan yang namanya haki. Nah, baik teman-teman sekalian, saya masuk kepada materi yang pertama. Sebelum kita membahas tentang research and development atau penelitian pengembangan, kita perlu mengetahui dulu tentang apa itu KTI. Nah, KTI itu adalah, menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan bahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Kemudian Siti Setioningsih mengatakan bahwasanya karya tulis ilmiah itu merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, kemudian dari masalah itu menghasilkan tujuan, dari tujuan itu menghasilkan manfaat, dari manfaat itu menghasilkan pentingnya hal tersebut itu dibahas, dan memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut, kemudian ada metode pembahasan hingga kesimpulan, dan tentunya referensi juga harus disertakan. Itu yang dimaksud dengan KTI. Nah, di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu kita mengenal ada beberapa macam. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan makalah, kemudian ada yang dinamakan artikel ilmiah, kemudian ada juga yang dinamakan skripsi kalau untuk strata 1, kemudian untuk strata 2 kita mengenal dengan yang namanya tesis, dan untuk strata 3 dikenal dengan disertasi. Baik, saya lanjut. Nah, apa sih konsep dasar KTI itu? Tentunya konsep dasar KTI itu tidak terlepas dari dua hal yang ingin dibuktikan. Yang pertama, jawaban itu merupakan jawaban akhir terhadap permasalahan. Dan yang kedua adalah jawaban tersebut harus menjadi jawaban yang paling benar dengan penambahan pembuktian selanjutan. Nah, intinya bahwasanya karya ilmiah atau penelitian itu adalah pembuktian dari masalah yang kita teliti. Nah, lebih lanjut dikatakan bahwasanya penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan setelah timbul suatu permasalahan, yang dimana masalah yang ada kemudian dibahas atau dijawab melalui rangkaian kegiatan penelitian. Nah, setelah kita melakukan kegiatan penelitian dan jawaban penelitian sudah didapatkan, maka karya ilmiah juga masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, dari kebenaran tersebut akan muncul jawaban ilmiahnya dari sumber-sumber yang mendukung jawaban yang telah ditetapkan. Nah, jawaban permasalahan yang ada pada penelitian dapat menerima atau menolak hipotesis yang ada. Hipotesis itu adalah
dugaan sementara terhadap suatu masalah yang ingin kita kaji di dalam penelitian kita. Kemudian, setelah jawaban dan hipotesis ada, maka pada akhir penulisan karya tulis ilmiah selalu dikemukakan suatu kesimpulan serta rekomendasi. Nah, kesimpulan merupakan pemikiran terakhir dari proses telah data penelitian, sedangkan rekomendasi merupakan langkah lanjutan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah apa sih unsur penyusunan KTI itu? Setidaknya ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui bersama tentang penyusunan KTI ini. Yang pertama itu adalah gagasan ilmiah. Nah, gagasan ilmiah ini maksudnya adalah gagasan yang berasal dari hasil pemikiran seorang peneliti sendiri tentang masalah yang akan diteliti di dalam penelitiannya. Kemudian dari gagasan ilmiah yang telah didapatkan akan muncul sebuah fakta. Fakta itu berarti keaslian atau originalitas dari penelitian. Jangan sampai fakta yang ia angkat di dalam penelitiannya itu sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Maka dari sebuah masalah itu akan menghasilkan fakta yang teruji. Kemudian dari fakta itu juga ada yang namanya data dan hasil penelitian. Yang dimana data dan hasil penelitian ini bisa diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan substansi penelitian yang akan kita lakukan. Nah, tentunya juga di dalam unsur penyusunan KTI itu, teman-teman sekalian, kita perlu juga mengutip pendapat para ahli, yang dimana para ahli tentunya pakar di masing-masing keilmuannya untuk menambah keabsahan dari penelitian yang akan kita gunakan. Kemudian juga dipasuk dengan teori-teori yang relevan. Kemudian dari teori-teori yang relevan itu kita juga harus melakukan yang namanya penalaran. Penalaran itu berarti kita harus menganalisis teori-teori yang relevan, pendapat para ahli, dan data hasil penelitian. Karena jangan sampai ketika kita tidak melakukan analisis atau penalaran di sebuah karya tulis ilmiah kita, maka itu bisa dikatakan bahwasanya kita hanya sekedar meng-copy paste tanpa melakukan analisis terhadap masalah yang telah kita teliti. Kemudian dari penalaran ada juga yang dimaksud dengan unsur KTI itu adalah penggunaan bahasa. Bagaimana bahasa yang akan kita gunakan, bagaimana menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan KBBI dalam penyusunan karya tulis ilmiah kita. Nah, kemudian ada beberapa langkah dalam kita menulis KTI. Yang pertama itu adalah KTI itu harus bersifat logis. Nah, apa itu logis? Logis itu berarti keruntutan penjelasan dari data dan informasi. Kemudian setelah kita logis, maka kita juga harus objektif. Objektif itu berarti adanya kesesuaian antara data dan informasi yang disajikan dengan fakta yang ada. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Sistematik itu berarti menyajikan data dan informasi hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Kemudian kita juga dalam menulis KTI itu andal. Andal itu berarti kebenaran yang dimiliki di dalamnya telah teruji dari segi data dan informasi. Dan yang berikut adalah akumulatif. Akumulatif itu berarti informasi yang disajikan merupakan hasil pengkajian dari berbagai sumber terpercaya. Kemudian dari sumber terpercaya tersebut, karya ilmiah yang berkaitan dengan kebenaran dan keberadaan pasti dari suatu informasi. Nah, itu adalah kaidah dalam kita menulis karya ilmiah. Nah, dari hasil karya ilmiah itu, kita mengenal yang namanya penelitian pengembangan. Nah, pengertian penelitian pengembangan ini menurut Bort and Gall dan menurut Jay itu adalah merupakan suatu usaha untuk
kegiatan mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Sedangkan Bohr and Gall mengatakan bahwasanya pengembangan R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, menurut Sugiono, dia mengatakan bahwasanya metode penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Untuk menguji keefektifan, maka diperlukan analisis kebutuhan yang sesuai dengan masalah awal yang diteliti. Kemudian menurut Sujadi, penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, apa sih kegunaan dari R&D itu? Setidaknya ada 4 kegunaan dari R&D. Yang pertama itu adalah menghasilkan produk baru. Yang dimana kalau kita lihat sekarang itu, kalau kita ingin menghasilkan produk baru dalam penelitian kita, itu mungkin agak sulit ya. Karena rata-rata di dalam penelitian pengembangan itu adalah produk yang telah ada, kemudian disempurnakan dan dioptimalkan. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan komponen atau bagian dari produk. Maksudnya adalah ketika produk yang sebelumnya telah ada, kemudian kita ingin mengembangkan produk yang telah ada, kita ingin menyempurnakan komponen atau bagian yang belum ada dari produk sebelumnya, yang kemudian kita kembangkan lagi untuk menghasilkan sebuah produk yang lebih baik. Kemudian kegunaan yang keempat adalah memberikan nilai tambah bagi produk yang akan dihasilkan. Baik, yang berikut adalah tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan. Setidaknya menurut Aker itu ada 4. Yang pertama, pengembangan pada bidang pendidikan itu ada pengembangan dalam bidang kurikulum, kemudian pada bagian teknologi dan media, pengembangan pada bagian pelajaran dan instruksi, pengembangan bagian pendidikan guru dan didaktis. Yang berikut adalah mengapa R&D? Nah, ini sering muncul pertanyaan ketika kita bertemu dengan teman-teman atau bertemu dengan dosen, mengapa R&D? Setidaknya ada 4 jawaban yang bisa kita kemukakan kepada orang atau kepada dosen kita tatkala kita ditanya mengapa R&D. Yang pertama itu adalah karena kegagalan pendidikan dikarenakan implementasi kebijakan tidak didahului oleh R&D atau Research and Development. Yang kedua, memecahkan masalah berbasis kebutuhan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah dapat menghasilkan produk yang praktis dan telah teruji keabsahannya. Dan yang keempat adalah tentunya ini yang paling utama di era 4.0 ini, perkembangan zaman senantiasa menuntut adanya sebuah inovasi-inovasi yang baru. Kemudian yang berikut, produk apa yang akan dihasilkan dari R&D itu? Yang pertama itu adalah produk yang dihasilkan itu bisa berupa materi pembelajaran. Yang kedua adalah bahan ajar, itu bisa berupa buku ajar, bisa berupa modul, bisa berupa handout, LKPD, dan sebagainya. Kemudian produk yang dihasilkan juga bisa berupa perangkat pembelajaran, yakni RPT dan silabus, bisa juga berupa media pembelajaran, aplikasi pembelajaran, video pembelajaran, alat evaluasi, sistem pembelajaran, model pembelajaran, dan tentunya adalah kurikulum dari penelitian, research, and development. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh dari penelitian R&D. Ini ada 4 contoh judul penelitian R&D yang bisa teman-teman lihat. Di sini adalah pengembangan media permainan ular tangga dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian pengembangan handout pendidikan agama Islam berbasis lingkungan untuk peserta didik kelas 11. Dan kebetulan ini adalah
judul skripsi saya pada S1 kemarin, yaitu pengembangan handout pendidikan agama Islam berbasis lingkungan. Kemudian ada juga berupa tesis, yaitu pengembangan media video tutorial dalam materi praktik ibadah salat pada mata pelajaran fikih. Dan yang berikut adalah pengembangan LKPD Fisika berbasis pendekatan empiri pada materi lidah dinamis. Ini adalah skripsi. Ini adalah contoh-contoh dari judul penelitian untuk pengembangan. Nah, yang berikut adalah bagaimana sistematika penulisan KTI R&D. Yang pertama tentunya di bab pertama itu kita kenal yang namanya latar belakang. Dari latar belakang itu ada namanya batasan masalah, kemudian rumusan masalah. Dari rumusan masalah akan menghasilkan tujuan dan kegunaan penelitian, dan yang berikut adalah spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, ini saya berikan warna merah karena inilah yang membedakan dari penelitian yang sebelumnya. Artinya di dalam penelitian riset and development, kita perlu menguraikan di bab pertama bagaimana prototipe awal atau spesifikasi awal produk yang akan kita kembangkan. Inilah yang membedakan, inilah ciri khas dari penelitian R&D ketimbang penelitian-penelitian yang telah ada. Kemudian di bab 2 itu atau tinjauan teori menghasilkan kajian terdahulu, kemudian teori yang relevan dengan judul penelitian, kemudian ada juga kerangka berpikir, dan ada hipotesis, yakni dugaan sementara terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian kita. Yang berikut, yang ketiga adalah metode penelitian, di mana bab 3 ini berisi jenis dan model penelitian yang akan kita gunakan. Jenis tentunya adalah tidak lain adalah research and development atau R&D. Kemudian model penelitian ini maksudnya adalah model-model penelitian pengembangan yang akan kita kembangkan. Nanti model penelitian ini akan dibahas oleh narasumber kedua. Kemudian yang kedua adalah prosedur pengembangan produk. Maksudnya di sini adalah langkah-langkah dari pengembangan produk yang akan kita gunakan di dalam pengujian penelitian kita. Kemudian uji coba produk, yang dimana desain uji coba dan subjek uji coba. Kemudian ada juga yang namanya instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kemudian yang berikut di bab 4 itu akan menghasilkan deskripsi hasil penelitian, kemudian adalah desain pengembangan hasil produk, penyajian data dan analisis data hasil uji coba. Kemudian dari 3 itu akan menghasilkan revisi, kemudian dari revisi tadi akan menghasilkan pembahasan dari keempat, dari ketiga pembahasan awal. Kemudian di bab 5 sudah kita kenal bersama. Di bab 5 dalam penelitian karakteristik ilmiah itu akan menghasilkan kesimpulan, saran, implikasi penelitian, dan rekomendasi kepada penelitian selanjutnya. Baik, saya kira ini adalah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan tadi oleh Kak Irfan terkait apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan penelitian R&D. Jadi di sini saya perhatikan peserta yang hadir ini kebanyakan dari kalangan akademisi ya atau mahasiswa. Mungkin teman-teman juga ada yang dalam penyusunan skripsi ataupun tesis bisa saja menggunakan metode yang serupa terkait metode penelitian R&D ini. Nah, tadi ada sudah digambarkan oleh Kak Muhammad Irfan gambaran apa sebenarnya itu yang menjadi apa ya sebenarnya dengan penelitian R&D. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana sistematikanya. Kemudian yang penting tadi adalah mengapa kita harus memilih R&D atau mengapa kita harus memilih penelitian pengembangan. Nah, tentu teman-teman sudah bertanya-tanya terkait penelitian ini. Nah,
bertanya-tanya terkait penelitian ini. Nah, untuk mana melaksanakan penelitian R&D ini, jadi bukan hanya sekedar yang dilakukan oleh Kak Irfan tadi terkait sistematika penulisan dan apa ini dengan R&D, namun yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya melakukan penelitian R&D itu, langkah-langkahnya seperti apa, dan kemudian model apa yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian R&D ini. Nah, untuk model penelitian ini, dalam penelitian R&D ini akan dibahas detail oleh narasumber kita juga, yaitu Saudara Wan. Saya lihat sudah bergabung bersama kita. Jadi untuk Kak Aji silakan ditampilkan dulu, dinyalakan dulu nih. Ya. Oke. Selamat bergabung. Nah, untuk narasumber kita yang kedua ini akan membahas lebih spesifik kepada model-model ataupun langkah-langkah dalam penelitian R&D ini. Jadi untuk meminimalisir waktu, kepada Saudara Aji Restu Adityawan kami persilakan. Ya, sebelumnya terdengar jelas di suaraku, Kak Irfan, terdengar jelas? Jelas, sangat jelas. Siap, terdengar. Ya, oke. Jadi mohon maaf sebelumnya terlambat gabung karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf. Jadi kemudian saya lihat dari beberapa peserta, mungkin bisa Ibu dinyalakan kameranya, Bu, supaya kita bisa saling bertatap-tatapan meskipun secara online. Ibu siapa ini? Ibu Andi Dandri, Ibu Siti Rahma, Siti Nurhalisa, dan lain-lain sebagainya, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Ya, mungkin untuk lebih akrabnya lagi, mungkin saya panggil saja teman-teman. Nggak usah ibu atau bapak, tapi saya panggil teman-teman saja, karena yakin dan percaya umur kita mungkin beda 1-2 tahun, Ibu. Beda 1-2 tahun di teman-teman. Seperti yang pemateri tadi katakan, pemateri yang pertama, saya sedikit dapat tadi beberapa hal yang disampaikan mengenai masalah penulisan KTI ini, khususnya dalam metode R&D ini atau Research and Development. Nah, sebelum saya tampilkan tentang model-model pengembangan dari R&D, teman-teman mungkin harus saya ingatkan kembali bahwa setiap jenis penelitian punya ciri khas tersendiri. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui, setiap penelitian itu ada ciri khasnya tersendiri. Misalkan penelitian kuantitatif, kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, ciri khasnya adalah kita akan bergelut dengan angka-angka. Banyak rumus-rumus yang akan digunakan. Jika penelitian kuantitatif yang jenisnya adalah kuantitatif murni, berarti kita akan menggunakan rumus regresi ataukah rumus korelasi produk momen dan sebagainya. Kemudian kalau jenis penelitian kualitatif, berarti kita akan berkecimpung atau berkutat dengan kata-kata. Jadi kuantitatif angka, kualitatif adalah kata-kata. Kita akan bermain narasi, kita akan membuat narasi-narasi tentang hal-hal yang ditemukan dalam penelitian di lapangan. Adapun kalau penelitian eksperimen, ciri khasnya eksperimen berarti kita melakukan post-test dan juga pre-test dan post-test. Kalau penelitian jenis PTK, berarti kita mengajar di dalam kelas. Ada siklus 1, siklus 2, ataupun siklus dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam penelitian R&D ini, ciri khasnya tadi seperti yang dikatakan oleh pemateri, yang pertama adalah ada produknya, ada produk yang dibuat, ada barang yang dibuat, ada produk yang dikembangkan. Namun perlu teman-teman ketahui, tidak sembarang yang kita kembangkan. Setidaknya ada 5 macam yang dikembangkan. Itu yang pertama,
apakah kita mau mengembangkan pembelajarannya. Yang pertama, apakah kita mau mengembangkan proses pembelajarannya di dalam kelas, ataukah yang kedua kita fokus kepada medianya, kita fokus kepada pengembangan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada juga jenis pengembangan di tujuan pembelajarannya. Ini masuk di kurikulum seperti yang dibahas tadi. Kemudian yang keempat, atau kita fokus ke pengembangan evaluasi pembelajarannya. Ataukah yang kelima, kita fokus kepada pengembangan sumber belajar pembelajaran. Nah, adapun misalkan kalau kita mau membuat aplikasi tersendiri, membuat produk dengan misalnya ada hak cipta atas nama kita sendiri, berarti itu bukan lagi pengembangan, tetapi yang saya baca di sini itu masuk di rekayasa teknologi. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang bisa buat aplikasi, berarti itu bukan lagi pengembangan, tetapi masuk di rekayasa, jenis penelitian rekayasa teknologi, mengembangkan, membuat aplikasi dengan hak ciptanya sendiri, dengan aplikasinya sendiri. Jadi mungkin seperti itu sedikit tentang penelitian R&D. Kemudian kita masuk kepada materi intinya, yaitu model-model pengembangan dalam R&D. Sebenarnya banyak sekali model-model pengembangan R&D. Dalam R&D ini ada model EDI, ada model 4D, ada Luther dan lain sebagainya, ada model Dick and Carey. Tetapi dalam kesempatan kali ini mungkin hanya satu saja yang akan saya jelaskan. Kalau mungkin ada ke sesi selanjutnya kita jelaskan lagi model yang selanjutnya. Yang akan saya bahas tentunya yang saya tahu dan saya kuasai, yaitu model Bohr and Gall. Kenapa model Bohr and Gall? Karena selain model ini yang saya pakai dalam penyelesaian tesis kemarin, juga ternyata model Bohr and Gall ini atau tokonya Bohr and Gall ini merupakan salah satu pencetus dari jenis penelitian ini. Nah, yang pertama, pengertian model penelitian pengembangan saya kira yang pemateri pertama tadi sudah jelaskan. Saya hanya fokus kepada langkah-langkah atau apa-apa saja yang dilakukan dalam penelitian Bohr and Gall ini. Di dalam model pengembangan Bohr and Gall itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada ini kita melakukan studi pustaka, kita melakukan meninjau teori, meninjau hasil penelitian terdahulu tentang proses pengembangan. Kemudian dilakukan juga studi lapangan, dilakukan observasi, dilakukan profil sasaran, kekuatan dan kelemahannya dicari semua dan lain sebagainya. Setelah itu kita lakukan pengembangan. Artinya di sini pada tahap pengembangan ini, pada tahapan yang ini kita sudah membuat prototipe aplikasi ataukah produk yang akan kita kembangkan. Sudah jadi desain hipotetiknya. Kemudian setelah jadi desain ini, sudah jadi produknya, langkah selanjutnya adalah uji lapangan. Di sini ada preliminary field test, yang artinya uji lapangan secara terbatas. Di sini bisa dilakukan uji coba secara one-to-one dengan expert, dengan ahli media ataukah dengan ahli materi. Kemudian main field test, artinya uji coba lapangan, ada yang skalanya terbatas, dalam artian hanya sedikit subjek yang dijadikan uji coba, bisa sampai 10 ataukah 20 orang. Kemudian yang selanjutnya ada uji coba yang dilakukan secara dengan skala yang lebih besar lagi, bisa sampai 30 sampai 50 orang. Kemudian setelah selesai semuanya, maka dilakukan diseminasi ataukah sosialisasi, dipasarkan produk kita. Bisa digunakan di seluruh Indonesia. Bahkan kalau produk yang kita buat memang benar-benar bagus, bahkan bisa dipakai di seluruh dunia. Begitu kelebihannya penelitian ini. Jadi bukan hanya satu daerah saja, satu populasi saja yang bisa digunakan. Misalkan kita
menjadikan objek penelitian kita di SMP. Bukan hanya bisa di SMP saja, tetapi kalau memang produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas, maka bisa sampai seluruh Indonesia yang menggunakan produk kita, bahkan bisa sampai seluruh dunia. Nah, yang pertama kita fokus dulu, yang pertama pada langkah-langkah model penelitian tadi. Yang pertama itu ada research and information collecting, artinya kita melakukan penelitian dan menguji. Di dalam tahapan ini kita lakukan analisis kebutuhan. Hal-hal apa yang dibutuhkan oleh subjek penelitian kita, apa yang dibutuhkan di lapangan, kita catat dan kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu studi literatur. Kita cari teori-teori yang berkaitan dengan hal-hal yang mau kita kembangkan. Di sini ada riset kecil, artinya kita melakukan riset secara kecil-kecilan. Kita ketahui karakternya. Misalkan kita meneliti di SMP ataukah di SMA. Kita cari tahu semua hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita kembangkan. Kemudian yang selanjutnya ada planning atau perencanaan. Pada tahapan ini kita melakukan perumusan. Hal-hal yang dirumuskan tentunya adalah tujuan khusus yang ingin dicapai dengan dikembangkannya suatu produk. Kemudian kita rumuskan juga kemampuan kita, kemampuan peneliti, prosedur kerjanya bagaimana, bentuk partisipasi pihak-pihak yang terlibatnya bagaimana. Karena di dalam proses penelitian ini, R&D ini, kalau kita fokus kepada medianya, seperti saya katakan tadi, jadi pertanyaan pertama yang harus kita jawab, apa yang mau kita kembangkan? Apakah kita fokus kepada medianya ataukah kita fokus kepada pembelajarannya? Karena kalau kita fokus kepada medianya, maka cara menjawab perumusan masalahnya atau cara menganalisis hasil penelitiannya itu akan berbeda. Lain lagi kalau kita fokus kepada pembelajarannya, maka instrumen yang digunakan akan berbeda. Saya ulangi, teman-teman, kalau mau mengambil jenis penelitian ini dari awal harus memang harus memang mengerti fokusnya kemana, pengembangannya apa. Pengembangannya apakah fokus di media, misalkan pengembangan media berbasis game. Dalam meningkatkan misalnya hasil belajar peserta didik. Berarti fokusnya adalah ke media gamenya. Ataukah judulnya seperti ini, pengembangan pembelajaran menggunakan PowerPoint. Nah, berarti fokusnya ke proses pembelajarannya. Nah, jika kita berfokus kepada pengembangan media, maka pada rumusan masalahnya itu kita hanya membahas sampai kepada tahap-tahap pengembangan produk. Hanya sampai sekedar itu saja. Kita cari bagaimana produknya, kita susun bagaimana produknya ini sampai selesai, sampai dengan tahap diseminasi, tahap yang ke-10 tadi, kalau dalam penelitian Moore-Engan ini. Setelah itu kita juga cari tahu bagaimana tanggapan dari praktisi pembelajaran, bagaimana tanggapan dari misalkan kalau kita di sekolah, berarti bagaimana tanggapan dari peserta didik. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Lain ceritanya kalau pengembangan yang kita fokuskan adalah fokusnya ke pengembangan pembelajaran, maka analisis datanya itu akan menggunakan kelayakan. Nah, sedangkan kelayakan ini punya 3 indikator. Yang pertama ada kevalidan, kepraktisan. Untuk mencari kevalidan, berarti kita melakukan validasi materi dan juga validasi ahli. Nah, validasi materi dan validasi ahli ini digunakan untuk menyempurnakan produk yang kita kembangkan. Kemudian selanjutnya adalah proses mencari keefektifan. Di sini yang menjadi permasalahan dengan kalau kita fokus ke pengembangan pembelajaran,
kita mencari keefektifannya. Bagaimana peningkatan proses pembelajaran peserta didik pada saat menggunakan produk. Kemudian sudah dikatakan praktis, secara praktis juga. Berarti bagaimana gurunya menggunakan produk yang digunakan. Nah, di sini ada tahapan yang selanjutnya, yaitu uji coba lapangan awal. Seperti saya katakan tadi, pada tahapan uji coba lapangan awal ini bisa kita gunakan 10 sampai 20 siswa atau peserta didik yang digunakan sebagai subjek uji coba. Kemudian ada proses revisi. Setelah dilakukan uji coba pertama, direvisi kembali, kemudian diuji kembali. Main field testing uji coba lapangan yang skalanya lebih besar lagi, bisa 30 sampai dengan 100 orang. Kemudian setelah diuji, tahapan yang ketujuh adalah revisi hasil uji lapangan. Jadi 2 kali revisi setelah uji coba lapangan kecil, revisi kembali, kemudian uji coba lapangan besar, kemudian direvisi kembali, kemudian ada operational field test atau uji kelayakan. Itu dilaksanakan sampai 10 sampai dengan 30 sekolah, melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Nah, tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan apakah produk yang dikembangkan benar-benar siap dipakai. Kemudian yang ke-9 adalah final product revisi atau revisi produk terakhir. Setelah proses ini, yang ke-10 adalah diseminasi atau implementasi, artinya tahap sosialisasi produk. Kita memasarkan produk kita, apakah mengupload di internet ataukah menguploadnya di YouTube dan lain sebagainya. Namun yang perlu teman-teman ketahui, dari beberapa model pengembangan R&D, baik itu model EDI, model 4D, model Bohr and Gal ini, model Luther, Dick and Carey, menurut teorinya itu bisa dikombinasikan. Artinya apa? Kita bisa ambil tahapan pertama dalam model EDI, misalkan dalam model EDI itu ada tahapan analyze. Kemudian tahapan selanjutnya kita bisa kombinasikan dengan model Bohr and Gal, misalkan tahapan information collecting. Nah, jadi bisa dikombinasikan beberapa model yang ada di dalam teori research and development, disesuaikan dengan kemampuan dari peneliti. Sama halnya dengan pada tahapan model Bohr and Gal ini, tidak mesti kita menggunakan sampai 10 langkah ini, tetapi apabila dirasa cukup sampai tahapan yang ke-6 misalkan, bisa sampai tahapan ke-6 saja. Artinya kita sesuaikan dengan kemampuan kita sesuaikan dengan budget yang dimiliki dan lain sebagainya, karena jika menggunakan penelitian R&D ini, yakin dan percaya banyak sekali biaya yang akan digunakan. Tantangannya juga banyak dan juga biayanya juga banyak. Kemudian yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan model penelitian. Kelebihannya, pendekatan R&D ini mampu menghasilkan suatu produk. Model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, pendekatan R&D akan selalu mendorong proses inovasi. Seperti yang dikatakan tadi oleh pemateri, yang pertama, perlu ada inovasi, perlu dilakukan inovasi, baik itu guru-guru, baik itu dosen, dan juga mahasiswa tentunya. Kemudian yang ketiga, pendekatan R&D merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang sifatnya praktis. Yang keempat, metode penelitian R&D cukup komprehensif, dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Adapun kekurangannya, tentunya pada prinsipnya pendekatan R&D waktu yang relevan, karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang biasanya yang menjadi hambatan dalam penelitian R&D ini adalah di pengembangan produknya tadi.
setelah produk selesai, kemudian dilakukan uji validasi media, validasi materi. Setelah uji validasi materi, uji validasi media, kita lakukan lagi uji ke praktisi pembelajaran. Setelah ke praktisi pembelajaran, baru ke peserta didik, baru ke objek. Jadi agak lama dan panjang prosedurnya penelitian R&D ini. Kemudian yang kedua, pendekatan R&D dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian R&D tidak mampu digenerasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D pemodelannya pada sampel bukan pada populasi. Jadi fokusnya hanya kepada populasi, sampel hanya kepada sampel. Kemudian yang selanjutnya tips-tips dalam penelitian pengembangan bore and gal atau tips-tips untuk teman-teman yang mau menggunakan metode R&D dalam penelitiannya, baik itu tesis ataukah skripsi ataukah program doktoral. Yang pertama itu ya rencanakan waktunya, rencanakan waktu untuk merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dengan baik. Kalau yang dikatakan dosen-dosen di kampus IAIN Parepare, misalkan kalau mau penelitian R&D, kasih jadi memang dulu produknya selesaikan memang dulu. Jadi kita bisa fokus kepada proses validasinya, proses uji cobanya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam mendesain produk atau program pembelajaran yang baru, berpatokan pada hasil-hasil penelitian terkait. Dan prinsip-prinsipnya itu berbasis penelitian dari desain pembelajaran. Teorinya ada, bukunya ada, dan lain sebagainya. Tentukan dari awal. Yang ketiga, apakah program atau produk tersebut memang betul-betul diperlukan. Jangan sampai kita mengembangkan produk, kita membuat produk tetapi tidak bisa digunakan. Kemudian apakah produk yang dikembangkan itu memiliki kompetitor ataukah saingan, harus diperhatikan juga itu. Yang keempat, tips yang selanjutnya adalah nyatakan tujuan program dalam bentuk yang bisa dievaluasi dengan jelas. Kemudian jika tertarik melakukan R&D namun tidak memiliki sumber daya atau dana yang cukup, lebih baik melakukan evaluasi sumatif atau formatif terhadap proyek R&D lainnya. Kemudian terkait dana yang cukup besar, jika memungkinkan batasi pengembangan produk hanya pada sebagian langkah R&D. Serta hindari penggunaan media atau alat yang mahal. Mungkin seperti itu sedikit tentang model-model pengembangan dalam R&D, terkhusus pada model pengembangan GAR. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Kak Ajis Adityawan. Apa yang tadi disampaikan untuk penyempurnaan dari apa sebenarnya itu penelitian R&D atau Research and Development. Nah, tadi sudah disampaikan terkait langkah-langkah dari model bore and gal tadi merupakan salah satu dari model-model yang di penelitian pengembangan ini atau penelitian R&D ini. Tadi ada beberapa macam model yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam penelitian pengembangan. Pertama ada ADDI atau EDI, kemudian ada FOD, ada Dick and Carey, masuk juga tadi bore and gal, dan model-model yang lain. Nah, saya pikir masih banyak model-model yang hanya bisa dapat digunakan untuk penelitian pengembangan ini, namun pada malam ini sudah disampaikan yaitu satu gambar pengembangan penelitian model penelitian R&D ini. Tadi contohnya yaitu bore and gal. Ini merupakan model penelitian yang muncul pada tahun 1980. Sudah lumayan lama digunakan dan ini cocok untuk penelitian pengembangan. Khususnya teman-teman yang
khususnya teman-teman yang misalnya dalam skripsi atau tesis menggunakan model yang ingin menciptakan sebuah produk khusus pada misalnya dunia pendidikan misalnya. Tadi ada lima hal yang dapat diteliti, apakah itu melalui evaluasi pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, dan juga pengembangan sumber belajar. Nah, itu tadi lima hal ini yang bisa dijadikan sebagai penelitian, fokus pada penelitian ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya pikir teman-teman yang hadir sebagai peserta pada malam hari ini banyak hal yang perlu ditanyakan. Nah, banyak hal yang perlu ditanyakan, terutama pada karya tulis ilmiah dan lebih khusus lagi pada penelitian yang menggunakan R&D ini. Itu menyiar pada malam hari ini kami persilakan untuk bertanya. Sebelum bertanya dinyalakan dulu kameranya, kemudian diperkenalkan dan dari mana. Mungkin seperti itu. Ya, saya persilakan kepada teman-teman. Ya, dari teman-teman peserta. Yes, atau sudah paham semua ini terkait penelitian R&D ini? Saudara Nur Alfian Effendi mungkin. Ini Alfendi dari mahasiswa pasca sarjana Yayan Kendari. Ya, say hello. Oke, boleh. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk kanda-kanda semua di sini yang telah hadir, luar biasa sekali, utamanya narasumber tadi, luar biasa sekali, Magister PAI, Yayan Parepare, luar biasa betul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terlebih dahulu, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi kita ini sendiri seorang Power Ranger pada zaman now sekarang ini istilahnya. Karena kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW berhasil menggulung yang namanya tikar-tikar kekafiran, kemudian membentangkan namanya permadani keislaman yang berlafazkan la ilaha illallah. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah di-sharing tadi. Ini sangat luar biasa sekali terkait penelitian R&D. Mungkin bagi beberapa teman-teman masih agak asing dengan penelitian semacam ini, karena yang kita tahu selama kita kuliah kemarin, mayoritas yang kita dengar kalau bukan kualitatif pasti kuantitatif. Nah, ini R&D, metode penelitian pengembangan. Nah, yang mau saya tanyakan tadi di sini, kalau berbicara dengan terkait pengembangan berarti memang harus ada sebuah objek, ada sebuah objek yang harus kita kembangkan, kita terapkan, kita kembangkan di dalam sebuah instansi atau lembaga. Nah, terkait seperti itu, kemudian saya mau bertanya kepada pemateri tadi, apa bedanya dengan penelitian yang bersifat eksperimental seperti kuantitatif eksperimental yang bernuansa menerapkan sebuah metode juga ke dalam sebuah kelas utamanya, kemudian dikembangkan, dieksperimentalkan, kemudian menggunakan beberapa kelas sebagai kelas uji coba juga seperti itu. Kemudian sedikit lagi, satu lagi, saya
agak lambat masuk tadi. Tidak tahu bagian awal tadi kita bahasnya apa. Saya mau sedikit bertanya tentang latar belakang. Kalau RND tadi saya baca ini dari bukunya Sugiono, Profesor Sugiono, RND ini metode penelitian yang sangat kompleks. Otomatis dalam sebuah latar belakang juga pasti lebih kompleks lagi daripada penelitian-penelitian yang lainnya. Jadi bagaimana menurut saudara dalam menyusun latar belakang yang baik dalam penelitian RND dan untuk penelitian-penelitian yang lain. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Alfian Effendi untuk pertanyaannya. Jadi dari teman-teman yang lain, tadi ada 2 pertanyaannya ya, terkait perbedaan dari eksperimen, penelitian eksperimen, dan juga latar belakang dari R&D. Masih ada dari teman-teman yang lain? Oke, kalaupun tidak, pengenari dijawab pertanyaan dari Saudara Alfian Effendi. Yang pertama tadi terkait perbedaan penelitian R&D ini dengan penelitian eksperimen. Mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi perbedaan dari penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah latar belakang daripada penelitian R&D ini. Mungkin seperti itu. Dipaham ya teman-teman atau narasumber kita? Ya, insya Allah. Oke. Baik, bisa saya langsung menjawab moderatornya? Baik. Untuk Saudara Nur Alfian Effendi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya hanya ingin sedikit memberikan jawaban atas pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana sih menentukan latar belakang di dalam sebuah penelitian, baik itu sifatnya R&D ataupun penelitian yang lainnya. Saya teringat dengan satu perkataan dosen dari IAIN Parepare juga. Kebetulan beliau adalah dosen pembimbing saya ketika pas S2 kemarin. Yang paling utama itu kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian adalah kita perlu mengetahui dulu permasalahannya. Dari permasalahan itu akan menghasilkan nanti sebuah analisa. Dari masalah itu akan muncul sebuah prediktor masalah yang akan diterapkan. Dari masalah itu kita tahu dulu apa masalahnya, kenapa seperti ini. Contoh misalkan dalam pembelajaran, kenapa di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, ada apa dengan pembelajaran pendidikan Islam. Dari masalah itu nanti akan menghasilkan sebuah teori yang bisa menjawab terkait dengan penelitian yang akan kita gunakan. Intinya adalah kita perlu mengetahui dulu apa masalah dari penelitian yang akan kita gunakan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam kaidah penulisan KTI itu tentunya yang paling utama itu adalah kita harus objektif dan harus bersifat logis. Logis itu artinya kita tahu dulu apa masalahnya yang akan kita teliti. Karena jangan sampai ketika kita tidak mengetahui masalah yang akan kita teliti, maka yakin dan percaya penelitian yang akan kita akan lakukan itu tidak bisa berjalan dengan efektif. Mungkin itu sedikit dari saya. Ya, mungkin ada tambahan dari narasumber kita yang kedua. Ya, sedikit tambahan dari saya mengenai tadi pertanyaan yang tentang perbedaan antara R&D dengan eksperimen. Sebenarnya penelitian jenis PTK, R&D dengan eksperimen itu memiliki prosedur yang hampir mirip dengan ketiga ini, PTK, R&D, dan eksperimen. Kalau misalkan kita fokus misalnya R&D, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita fokus pengembangannya ke pembelajaran, otomatis kita akan masuk ke dalam kelas.
Nah, yang pada saat di dalam kelas tentu kita akan menggunakan eksperimen. Ada yang dikatakan uji kelayakan atau kita mencari keefektifannya. Keefektifannya bagaimana pada saat menggunakan produk. Berarti perlu dilakukan pretest. Nah, sedangkan pretest dan post ini masuk juga ke prosedurnya eksperimen. Tapi ciri khasnya dari penelitian R&D ada produk yang kita kembangkan menggunakan aplikasi, misalkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Sebagai contoh, sebuah pengembangan misalnya aplikasi TikTok. Selama ini TikTok hanya kalau kita mendengarkan TikTok pasti yang dalam pikiran kita mungkin ada aplikasi yang dipenuhi video joget-joget, perempuan-perempuan berbaju minim dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana, kenapa tidak kita kembangkan? Misalkan kita membuat TikTok menjadi sebuah media pembelajaran, misalkan media pembelajaran sholat. Ataukah kita menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran sholat, media pembelajaran wudhu, media pembelajaran dan lain sebagainya yang khususnya kita kembangkan ke arah pendidikan, mungkin seperti itu. Jadi R&D ciri khasnya adalah kita buat produk, ada produk yang harus kita hasilkan berupa pengembangan dari aplikasi yang sudah ada, berupa pengembangan dari produk. Kita mau kembangkan modul pembelajaran, misalkan modul pembelajaran PAI. Nah, kita kembangkan versi internetnya, kita kembangkan versi e-modulnya sehingga bisa diakses secara online. Ataukah selama ini guru-guru di kelas hanya menggunakan PowerPoint. Nah, kita kembangkan bagaimana menggunakan Canva menjadi media presentasi. Jadi seperti itu dalam penelitian R&D. Nah, sedangkan kalau eksperimen tadi, penelitian eksperimen itu adanya perlakuan dan treatment. Misalnya kelas kontrol dikasih begini, kelas uji coba begini, dan begitu saja. Ada pretest dan post-test. Mungkin eksperimen digunakan di dalam tetapi eksperimen itu belum tidak harus ada produknya. Tetapi kalau penelitian R&D harus ada produk yang dikembangkan. Mungkin seperti itu perbedaannya, Sedap. Kemudian tadi cara membuat latar belakang. Nah, pada saat membuat latar belakang seperti yang dikatakan tadi, tentu teori-teori harus kita pahami. Nah, seperti apa yang kami sampaikan kepada kami, teori belakang. Kemudian di dalam latar belakang pengembangan itu yang awalnya, paragraf awalnya adalah kita bahas tentang hal-hal umum secara umum dulu. Jadi dari umum ke khusus. Kemudian di dalam latar belakang itu ada satu hal yang menjadi pesan yang disampaikan kepada kami. Kalau mau susun latar belakang itu harus ada landasan teori, landasan idil, artinya ada landasan undang-undangnya, kemudian ada landasan Al-Qur'annya, ada landasannya secara agama. Jadi ada secara umum, ada secara hukum, ada secara agama, ada Al-Quran dan Sunnah, ada Al-Quran dan hadis, kemudian ada pendapat kita, ada pemikiran kita simpulkan, kemudian ada masalahnya, ada dasain dan dasolan, ada selisih antara kenyataan dengan harapan, kemudian ada hasil observasi, dan apa yang mau kita lakukan. Mungkin seperti itu kalau di latar belakangnya dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. Ini seperti itu, saya kembalikan kepada moderator.
Ya baik, terima kasih Saudara Aji Lestari-Tiawan. Jadi itu tadi penjelasan terkait apa sebenarnya yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian antara R&D dengan eksperimen. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita, dan paling pokok daripada kedua penelitian ini, perbedaan yang paling pokoknya adalah adanya yang dihasilkan. Tadi sudah diberikan contoh secara spesifik dari narasumber yang kemudian terkait latar belakang dari penelitian R&D ini, tadi pula sudah disampaikan, tidak jauh beda sih sebenarnya dengan penelitian-penelitian yang lain. Tentu dalam latar belakang ini perlu ada, yang paling penting adalah masalah. Yang paling penting adalah masalah. Apa pokok permasalahan? Jadi masalah tentu tidak ada yang bisa kita teliti. Nah, masalah inilah yang ingin kita selesaikan. Dan arah daripada R&D ini itu menghasilkan daripada produk, menyelesaikan masalah, kemudian kita menghasilkan sebuah produk notabene digunakan untuk tempat kita meneliti, digunakan oleh lingkungan kita, misalnya di sekolah atau dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Saudara Nur Alfian LPND, jawaban dari kedua narasumber kita. Bagaimana dengan Saudara Nur Alfian? Ataupun ada dari teman-teman yang lain yang ingin menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh narasumber kita? Bagaimana Saudara Nur Alfian? Iya, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mantap memang. Oke, dalam menulis sebuah latar belakang memang harus ditentukan dulu kita mau pakai induktif atau deduktif. Tapi lebih bagusnya ya kalau misalnya selesai skripsi ataupun tesis yang bagus itu yang selesai. Nah, kemudian dalam menulis sebuah latar belakang yang disampaikan juga dosen saya di sini, harus ada kemauan dulu. Karena kalau latar belakang sudah amburadul, sudah tidak tahu kita jelaskan bagaimana model ke belakangnya nanti, apa yang akan kita capai, apa yang kita akan tuju dalam sebuah penelitian, jika kita tidak mampu membuat sebuah kata dalam latar belakang itu akan susah di belakangnya. Jadi beliau sarankan menemukan masalah yang benar-benar menjadi pokok masalah. Nah, itu yang akan menjadi dasar kita untuk meneliti. Kalau misalnya tidak ada masalah, buat apa kita meneliti? Buang-buang waktu. Cari masalah lain atau buat masalah. Oke, terima kasih banyak, ini kan dapat. Oke, siap-siap. Ini sebenarnya yang sedikit menjadi problem bagi teman-teman mahasiswa yang ingin penyelesaian, terutama dalam yang menjadi problematikanya secara umum mahasiswa ini. Terkadang ada misalnya mahasiswa S1 misalnya, mereka kebingungan dalam mencari judul. Nah, biasa mahasiswa bertanya seperti ini. Apa judul yang bagus, Kak, misalnya? Apa judul yang menarik? Apa judul yang bagus untuk saya teliti? Nah, ketika kita bertanya kembali, apa masalahnya? Apa memang yang mau kalian teliti? Apa masalah misalnya di sekolah A? Apa masalah di sekolah A yang mau diteliti? Nah, itu yang lucunya kan. Nah, yang lebih lucu lagi ketika misalnya seminar proposal, ditanya sama pembimbing atau penguji, kenapa mengambil judul ini? Nah, yang saya tanyakan karena itu, yang dijawab malah karena itu yang di-ACC-kan oleh penguji sidang. Jadi kan itu tidak logis, maksudnya tidak ilmiah seperti itu. Jadi mungkin seperti itu gambaran terkait latar belakang dari sebuah penelitian ataukah dalam menyusun sebuah proposal penelitian. Nah, tentu yang paling penting adalah ada teori. Nah, ada teori yang menjadi referensi kita, kemudian ada landasannya, baik itu dari undang-undang, khususnya di PTKIN, misalnya di PTKIN ada landasan Al-Quran dan hadisnya, kemudian ada sedikit bumbu dari pemikiran kita yang ingin kita teliti. Nah, gitu yang saya tanggapi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber.
Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada, kita masih punya beberapa waktu ini untuk sharing terkait penelitian R&D ini, terutama dalam penyelesaian sebuah produk. Nah, yang dikatakan oleh saudara penanya adalah penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai, betul itu. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang lain. Sedikit, moderator. Iya, silakan. Oh ya, Kak Yusran. Ya. Baik, sangat menarik dari dua narasumber tadi. Namun ada beberapa gambaran dari penelitian R&D ini yang merupakan penelitian pengembangan. Di mana kedua narasumber mengatakan bahwa penelitian R&D ini adalah merupakan dia harus memiliki produk terlebih dahulu sebelum melakukan suatu penelitian. Yang menjadi intisari dari pertanyaan ini kan dalam aturan KTI kita sendiri di IAIN Parepare itu memberikan waktu kepada mahasiswa selama 45 hari kalau tidak salah dalam penelitian. Namun kita perlu ketahui bersama bahwa melakukan suatu penelitian berarti kita cerita tentang output. Berarti memperkenalkan suatu produk, ada gagal dan sukses yang suatu produk. Ini yang perlu pemateri gambarkan dari segi mana sehingga kita menilai bahwa produk yang kita tawarkan pada penelitian itu kategori mencapai sesuatu yang kita inginkan atau justru dia adalah suatu produk yang gagal. Kan itu juga yang perlu digambarkan kepada kami sebagai peserta forum pada hari ini. Mungkin itu dari saya, moderator. Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Ya, sedikit juga kami sampaikan, Kak Yusran ini juga merupakan salah satu mahasiswa pasca sarjana di IAIN Parepare. Ya. Baik, itu tadi pertanyaannya narasumber terkait output daripada penelitian ini R&D. Nah, mungkin misalnya atau secara logis digambarkan seperti ini. Ini kan penelitian untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, tapi disampaikan tadi pemateri adalah kita harus buat produk dulu. Kita harus buat produk dulu. Mungkin ini bisa apa sebenarnya yang dimaksud tadi oleh narasumber? Mungkin bisa diberikan pemahaman kepada peserta yang lain. Jangan sampai mereka ambigu. Ya, jangan sampai kita ambigu. Nah, kita ambigu dalam menanggapi hal yang seperti ini. Mungkin narasumber paham ya. Ya, apa maksudnya tadi itu yang terkait produknya, kemudian keberhasilan dan kegagalan daripada produk itu. Intinya ini pada outputnya. Nah, kepada narasumber siapa saja yang bisa menjawab, silakan. Saudara Aji atau Saudara Irfan. Ya, Saudara sedikit. Jadi kenapa sebenarnya ini adalah sebuah strategi untuk kita untuk mengakali panjangnya waktu yang dibutuhkan atau lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penelitian pengembangan ini. Jadi kalau mau mempersingkat waktu artinya mau lebih sebentar, artinya penelitian yang sebelumnya bisa dikerjakan selama 6 bulan, kita bisa selesai dengan misalkan cuma 3 bulan saja atau 2 bulan saja kalau produknya sudah jadi. Jadi kalau mau penelitian R&D produknya kasih jadi dulu produknya. Itu strateginya sebenarnya. Kalau sudah jadi produknya, proses selanjutnya kita fokus ke proses selanjutnya. Di mana proses selanjutnya itu ada yang dikatakan uji validasi medianya. Bagaimana misalkan kita kembangkan aplikasi misalkan media PowerPoint interaktif. Nah, pada saat proses uji validasi berarti kita akan uji validasi media, misalkan uji validasi medianya. Kita akan diuji misalnya penggunaan background-nya. Kenapa harus background seperti itu? Misalkan tata letak tombol navigasinya. Kenapa home di atas sebelah kiri, sebelah kanan atas, dan tombol exit-nya sebelah kiri atas ataukah sebaliknya. Kemudian ada tombol-tombol navigasi lainnya. Kita harus tahu semua fungsinya itu. Kita harus bisa jelaskan sehingga pada saat proses validasi itu akan lancar. Kemudian setelah
selesai validasi medianya, yang selanjutnya yang tidak kalah penting ada yang dikatakan validasi materi. Validasi materi ini materi-materi apa yang kita masukkan di dalam misalkan tadi media PowerPoint interaktif kita kembangkan. Apakah kita membahas tentang sholat? Kalau kita membahas tentang sholat, kita ambil materinya dari mana? Apakah sesuai dengan teori ataukah sesuai dengan bukunya siapa? Kita harus bisa jelaskan seperti itu. Maka di dalam proses validasi ini, sebagaimana yang dijelaskan kepada kami di dalam kelas terdahulu, bahwa kalau mau melakukan proses validasi media harus dengan yang benar-benar ahli. Paling minimal adalah dosen. Tidak boleh guru. Karena kenapa? Bukan tidak boleh, tetapi alangkah lebih baiknya jika dosen yang benar-benar ahli pada bidangnya yang melakukan validasi, bisa sampai 1 ataukah 3 orang yang melakukan validasi media. Nah, sebagai informasi kalau kita mau melanjutkan program doktoral, lanjut S3 mengambil penelitian pengembangan ini, pada saat proses validasinya itu kalau mau validasi media, informasi yang saya dapatkan minimal 3 dosen ahli yang kita tempati untuk memeriksakan produk kita. Kalau memang hasilnya sudah bagus, sudah baik, kemudian kita bisa lanjut ke validasi materinya. Adapun gagal atau tidaknya itu ada rumus perhitungannya, menggunakan rumus jikalau dari hasil keseluruhan angket yang diberikan kepada validator, misalkan validator media ini, misalkan di bawah 60% persentasenya, berarti bisa dikatakan bahwa produk itu gagal. Namun kalau persentasenya lebih dari 80% ataukah mencapai 90%, berarti produk yang kita buat itu menurut ahlinya itu sudah bagus. Tetapi berhasil atau tidaknya belum bisa diukur hanya sampai kepada validasi ahli. Perlu juga ada proses validasi dari objek atau sasarannya, yaitu peserta didik. Kalau hasil angket dari peserta didik mencapai juga misalkan sampai 90% ataukah bahkan sampai 100%, maka bisa dikatakan produk yang kita buat itu berhasil. Kalau misalkan hasil angketnya dari peserta didik hanya mencapai 60% ke bawah, bisa dikatakan produk yang dikembangkan ada produk yang gagal. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih di narasumber kita. Jadi inti daripada jawabannya adalah ini ada arus yang menguji keberhasilan ataukah kegagalan daripada produk yang kita hasilkan. Nah, tentu ada beberapa langkah-langkah tadi sudah dijelaskan oleh narasumber untuk mencapai kevalidan ini. Jadi sebelum ini diuji cobakan ada beberapa tahap. Nah, tadi yang disampaikan adalah misalnya tadi secara aturan akademik ataukah secara aturan penulisan karya ilmiahnya di kampus IAIN. Ini ada acuan yang dimana mengharuskan setiap mahasiswa yang ingin selesai ataukah dalam melakukan penelitian ada jangka atau rentang waktu yang diberikan, Namun ini bahasa dalam penelitian sebuah siasat penelitian istilahnya. Jadi ini adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk bagaimana meminimalisir waktu yang bisa digunakan tanpa menyalahi aturan yang ada. Itu yang saya tangkap dari narasumber. Bagaimana dengan Kak Yusran tadi selaku penanya terkait output dari penelitian ini. Bagaimana Kak? Ya, sangat bagus dengan apa yang menjadi jawaban dari pemateri. Mungkin moderator bisa melanjutkan teman-teman yang lain. Ya, ada dari teman-teman yang lain.
sudah tidak ada ya. Kalaupun masih ada, kami masih persilakan kepada teman-teman. Sedikit klarifikasi moderator. Ya, silakan, saudara. Terima kasih atas kesempatan kembali. Terkait R&D ini, Research and Development, penelitian dan pengembangan, perlu kita garis bawahi kata pengembangan. Di sini pengembangan berarti memang ada sebuah produk yang harus kita kembangkan, bukan menciptakan sebuah produk. Jadi ceritanya tidak layak untuk manusia digunakan sebagai menciptakan, karena hanya Allah yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian research and development ini merupakan sebuah pengembangan, metodologi pengembangan. Jadi memang ada produk yang harus kita kembangkan. Tidak mungkin dalam sebuah produk, misalnya tadi yang dijelaskan oleh pemateri terkait PowerPoint, media PowerPoint pada zamannya itu masih Microsoft 2007 atau ada di bawahnya sebelum Microsoft 2007 itu template-template yang ada di dalam PowerPoint yang tersedia itu memang sedikit terbatas, beda dengan template-template atau yang disediakan oleh Microsoft 2020, 2019, dan yang terbaru ini sudah beredar yang 2021 atau 365. Jadi memang perlu kita garis bawahi, jangan sampai kita melenceng daripada apa yang disampaikan pemateri tadi. Research and development ini merupakan metodologi penelitian pengembangan, bukan menciptakan sebuah produk. Kalau mau menciptakan sebuah produk, beda lagi kayaknya, prosedurnya. Jadi kalau dibawa sebagai contoh, kalau kita mau ambil sebuah kendaraan, motor zaman dulu cuman paling tinggi itu 70 cc. Ataupun misalnya kalau taruhlah Honda CB 100. Kemudian kan akhirnya dikembangkan. Sampai sekarang ada CB 250 dengan teknologi dengan fitur-fitur canggih. Nah, itu namanya pengembangan dari segi fungsionalnya. Dikembangkan mulai dari tenaganya, konsumsi bahan bakar, pemanfaatan fitur-fitur tambahannya, kemudian ya disesuaikan dengan zaman sama kemauan konsumen. Konsumen anak muda sukanya racing, dia suka balapan, ya sudah kita tawarkan 250 cc, silahkan bawa balapan sentul, tapi harus di jalurnya, jangan jalannya juga orang, itu namanya memperkosa ataupun korupsi jalan. Oke, mungkin itu yang dapat saya klarifikasi terkait anunya tadi. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak dari saudara Nur Alfian. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya peserta dari Kendari ini. Mungkin masih ada dari teman-teman. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Bisa sedikit menambahkan moderator? Ya, silakan. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit menambahkan bahwasanya di dalam penelitian pengembangan itu memang seperti yang dikatakan oleh saudara Nur Alfian tadi, bahwasanya penciptaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara masalah penciptaan, maka setiap manusia itu telah diberikan potensi akal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka dengan potensi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, setelah kita sudah diciptakan di dunia ini, kita diberikan pelajaran-pelajaran baik dari guru-guru kita dan dosen-dosen kita, maka apa salahnya kalau kita gunakan potensi akal yang
ada di dalam diri kita untuk bukan untuk menciptakan, untuk menghasilkan sebuah produk terbaru di dalam dunia pendidikan pada umumnya dan pada khususnya. Karena menciptakan suatu hal baru itu kalau di Indonesia itu bisa dihargai dan itu bisa didapatkan yang namanya sebuah hak cipta. Nah, dari hak cipta itu kita ciptakan dengan menggunakan potensi akal yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena sebagai manusia kita tidak diberikan potensi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikat utamanya adalah yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita bisa lakukan sebuah inovasi, maka kenapa tidak sebagai manusia kita bisa juga menciptakan sebuah produk pembelajaran yang dimana itu juga bisa menjadi amal jariah untuk kita bawa nanti setelah kita sudah kembali kepadanya. Mungkin itu sekedar tambahan. Ya, baik. Terima kasih banyak tambahan dari Kak Irfan. Ya, mungkin masih ada dari narasumber kedua untuk closing statement. Ya, sedikit juga dari saya. Sangat tadi yang dikatakan tadi oleh penanya sangat benar, bahwasanya bukan pencipta, sedangkan secara teori jenis-jenis penelitian itu setidaknya itu ada 7 jenis-jenis penelitian. Dari yang paling mudah itu adalah katakanlah binary research. Artinya kita hanya fokus cari di perpustakaan, cari buku-buku, kemudian merangkum dari beberapa pendapat, kemudian lahir beberapa pendapat yang baru. Kemudian ada yang kemudian kualitatif, kemudian tingkatan selanjutnya yang coraknya itu field research, artinya penelitian yang sifatnya kita terjun ke lapangan langsung. Yang ketiga mungkin ada ini versi saya ya, jadi library research, kemudian yang lebih sedikit ada kualitatif, kemudian di atasnya kualitatif ada kuantitatif, kemudian mungkin eksperimen, yang keempat, yang kelima ada PTK action research classroom atau penelitian tindakan kelas. Kalau saya yang keenam itu penelitian R&D ini, research and development, dan yang terakhir seperti yang saya katakan tadi, ada yang dikatakan penelitian rekayasa teknologi aplikasi. Artinya kita merekayasa teknologi sendiri, membuat aplikasi tersendiri kalau memang mampu memahami pengkodingan secara menyeluruh. Artinya misalkan yang punya bisa ciptakan, bisa membuat rekayasa, bisa merekayasa teknologi itu, bisa mengkoding sebagaimana sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah aplikasi, misalkan aplikasi yang sejenis dengan WA yang diberi nama Alpian, misalkan Alpian Tech, Alpian Teknologi, mungkin seperti itu. Nah isinya ini yang jenis penelitian rekayasa teknologi aplikasi ini itu akan fokus membahas tentang perancangan sistemnya, bagaimana perancangan sistemnya yang baru, perancangan sistemnya secara umum, perancangan sistemnya secara terinci, kemudian bagaimana perangkat lunaknya. Kalau jenis penelitian ini mungkin yang mahir adalah yang teknik informatika, yang sistem, yang belajar tentang sistem informasi. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan pada Mira. Baik, terima kasih atas closing statement dari kedua narasumber kita, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua penanya yang telah berpartisipasi dalam mengembangkan kegiatan kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih pula kami sampaikan kepada teman selaku peserta yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk sesi pertama daripada kegiatan yang dilaksanakan oleh Bimbel Amin. Nah, Bimbel Amin. Dan juga sedikit menyampaikan, sudah sampaikan bahwa Bimbel Amin ini merupakan sebuah bukan organisasi ya, tapi sebuah perkumpulan di mana tempat berbagi atau tempat sharing. Jadi untuk
ini akan kami rutinkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan webinar online ini, dan tentunya kami juga meminta partisipasi dari teman-teman yang hadir, khususnya peserta. Nah, ketika misal ada teman-teman yang ingin menjadi narasumber untuk terutama membahas terkait penelitian ini, terkait membahas penelitian. Nah, mungkin saya yakin bahwa teman-teman yang hadir ini kita dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada misal dari syariah, dari tarbiyah, dari usuluddin, dari ekonomi dan lain-lain. Nah, tentu kami juga dan khususnya para teman-teman di Bimbel Amin ini tentu juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang menjadi langkah ataukah yang menjadi cara dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, karena ini yang menjadi tujuan daripada Bimbel Amin ini didirikan ataukah dibentuk. Jadi untuk misalnya tempat untuk berbagi ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang penelitian. Apalagi kalau kita berbicara tentang tridharma perguruan tinggi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini adalah merupakan salah satu langkah bagaimana kita mewujudkan tridharma perguruan tinggi ini dengan melakukan sebuah penelitian, dan forum-forum seperti inilah yang bagaimana bisa menjadikan kita untuk menambah wawasan dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, pada malam hari ini kita lebih spesifik kepada penelitian R&D. Ini pun belum habis. Tadi langkah-langkahnya cuma ada satu contoh yang disampaikan. Masih ada langkah-langkah yang lain, model-model yang lain. Ada model EDI, kemudian ada model 4D, dan lain-lain. Dan tentunya untuk momentum pada malam hari ini kita dibatasi oleh waktu, karena untuk membahas semua apa yang disampaikan tadi oleh narasumber, mungkin waktu 2 jam itu tidak cukup untuk mengkaji semua apa yang sebenarnya yang dikatakan dengan R&D ini. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran sedikit apa yang dimaksud dengan R&D ini, dan tentunya kita bisa dijadikan sebagai sebuah pemantik, sebagai sebuah jembatan untuk bagaimana kita lebih mengenal lagi R&D. Mungkin seperti itu. Yang terakhir adalah permohonan maaf juga dari kami ketika dalam mobilisasi ini, dalam penyiapan webinar online ini ada yang sekiranya mungkin merusak suasana forum kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah keterbatasan kami sebagai pengelola Bimbel Amin, dan tentunya juga terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman peserta. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Yang paling terakhir adalah terima kasih juga kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa, kedua pemuda hebat ini. Ya, sayangnya masih jomblo. Kedua pemuda hebat ini belum menikah maksudnya. Kebetulan di sini hadir Kak Wardiman. Beliau ini penghulu di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi bisa langsung konsultasi ya, Kak. Oke, jadi itu saja ya dari teman-teman yang kami sampaikan. Mohon maaf atas siap-siap Kak Penghulu. Ini Kak Penghulu dari Kabupaten Polewali Mandar. Ya, terima kasih banyak Kak telah hadir membersamai kita pada malam hari ini, dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, kepada saudara-saudara sekalian dalam mengikuti kegiatan webinar kali ini. Dan insya Allah kegiatan webinar selanjutnya kita juga akan mengundang beberapa dosen atau beberapa para akademisi untuk bagaimana menyampaikan atau berbagi ilmu pengetahuan dengan kita semua. Nah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.